Hai teman-teman, kali ini aku mau menceritakan pengalaman dalam mempersiapkan dokumen-dokumen untuk mengajukan Work and Holiday Visa atau WHV. Awalnya aku nggak terlalu niat untuk ikut program ini, tadinya cuma ingin jadi turis aja gitu, hanya penasaran untuk menginjakan kaki di benua Australia. Tapi karena visa turisku ditolak, terus setelah dipikir-pikir durasi Work and Holiday Visa ini lebih lama, aturan yang berlaku saat ini WHV masih bisa diperpanjang sampai tahun ketiga ya udah lumayan kan juga sambil nyari dolar. Nah, sebelum mengajukan permohonan visa, hal penting yang wajib didapat adalah surat dukungan untuk Work and Holiday Visa atau SDWHV dari Ditjen Imigrasi. Untuk mendapatkannya memang tidak mudah, selain kuota yang terbatas di mana setiap batch bisa jadi beda-beda jumlah kuotanya, juga karena pendaftaran penerbitan SDWHV ini hanya 2 atau 3 kali dalam setahun dan tanggalnya harus kita kepoin di Instagram @ditjen_imigrasi. Jadi kita nggak bisa daftar kapan aja. Biasanya Ditjen Imigrasi lewat Instagram akan ngasih kode-kode mengenai SDWHV akan segera dibuka. Nah, saat itu juga idealnya semua persyaratan harus mulai disiapkan. Pendaftaran SDWHV 2022 yang aku ikuti itu hari Selasa tanggal 31 Mei jam 9 pagi. Ini merupakan pembukaan SDWHV yang pertama setelah 2 tahun tidak buka karena Covid. Saat hari H tanggal 31 Mei, aku fokus hanya melakukan pendaftaran karena situasinya bisa bikin stres dan penuh tekanan, jadi aku tidak melakukan aktivitas lain seperti bekerja atau menjalankan bisnis online. Saat itu website Ditjen Imigrasi bahkan sempat down karena yang online berbarengan mengakses website tersebut bisa sampai 10.000 user. Saat itu aku sudah beres submit semua dokumen sampai jam 1 siang. Jadi memang karena down itu proses submitnya jadi lama banget. Kalau di flashback memang itu bikin stres ya. Stres banget mikirin apakah akan berhasil dapat kuotanya atau enggak, kan itu kayak berebut gitu. Kemudian dokumen yang harus diupload saat itu adalah foto diri terbaru dengan latar belakang warna putih, ukuran minimal 60 KB, maksimal 1 MB, format JPG. Mempersiapkan ini gampang ya, aku pribadi tinggal pergi ke studio foto dan beberapa jam kemudian hasilnya jadi. Syarat kedua adalah KTP elektronik. Kalau KTP belum jadi, kamu bisa pakai surat keterangan perekaman KTP. Syarat yang ketiga, paspor dengan masa berlaku sekurang-kurangnya 18 bulan. Kalau aku pribadi baru memperbaharui pasporku 6 bulan sebelumnya, jadi sangat aman. Nomor 4 adalah sertifikasi IELTS dengan minimal skor 4,5. Nah, pengalamanku, aku ikut tes IELTS beberapa hari setelah Ditjen Imigrasi mengeluarkan kode-kode SDWHV akan dibuka di postingan Instagramnya. Dulu aku kayak takut ketinggalan, apalagi itu pengalaman tes IELTS yang pertama buat aku sampai ikut IELTS-nya yang akademik karena benar-benar ngambil tanggal terdekat agar hasilnya bisa keluar secepat mungkin. Padahal untuk SDWHV bisa ambil IELTS yang general training, tapi kayaknya nggak begitu berbeda ya. Dokumen yang kelima adalah SKCK minimal tingkat kepolisian daerah atau Polda. Nah, untuk dokumen ini harus diambil sendiri beberapa hari setelah kita bayar online. Karena aku dari Tasikmalaya dan kantor Polda ada di Bandung, jadi aku benar-benar mendedikasikan 1 hari hanya untuk ngambil SKCK. Itu salah satu perjuangan ya untuk mendapatkan SDWHV ini, di mana yang dikorbankan adalah waktu, tenaga, dan juga uang. Syarat selanjutnya adalah bukti kualifikasi pendidikan berupa ijazah setingkat sarjana atau diploma 3. Untuk kalian yang masih kuliah, minimal 4 semester atau 2 tahun masih bisa ikutan dengan menyertakan surat keterangan, kartu hasil studi, dan kartu tanda mahasiswa. Untuk yang kuliah di luar negeri, diperlukan surat penyetaraan ijazah luar negeri yang diterbitkan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Nah, kemudian syarat nomor 7 adalah bukti kepemilikan dana aktif dan tidak bermasalah minimal 5.000 dolar Australia atau setara dengan 50 sampai 60 jutaan rupiah. Banyak orang yang merekomendasikan untuk pinjam uang ini kalau kalian tidak punya, tapi kalau menurut saya pribadi idealnya kalian punya sendiri.
Mending nabung dulu biar punya uang atau sampai idealnya mendekati 50 atau 60 juta tersebut. Uang dengan nominal tersebut adalah semacam penjamin kalian bisa aman menghidupi diri sendiri, bayar akomodasi, transportasi, dan makan begitu sampai di Australia sebelum dapat kerja. Karena bisa jadi begitu sampai di sini, kalian gak langsung dapat kerja, bisa nganggur seminggu, 2 minggu, atau bahkan lebih lama dari itu. Bayangkan aja biaya akomodasi di sini, rata-rata 1,5 juta sampai 2,5 juta per minggu. Kalau urusan makan dan yang lainnya tergantung dari gaya hidup masing-masing ya. Syarat nomor 8 adalah surat pernyataan keabsahan dokumen persyaratan. Setelah surat pernyataan tersebut di-print, kita tanda tangan di atas materai, kita lalu scan. Nah, itu pengalaman aku saat mempersiapkan dokumen WHV tahun 2022. Buat kalian yang tertarik dan ingin coba ikut WHV di tahun-tahun selanjutnya, pastikan kalian pantengin terus Instagram Ditjen Imigrasi karena bisa jadi ada sedikit perubahan dari syarat-syarat dokumennya. Dan semoga berhasil ya.